Assalamualaikum guys, selamat datang di channel saya. Kali ini saya mau cat kembali body set samping ini yang sebenarnya tidak ada baret apa-apa, cuma dia warnanya ngegloss guys. Ini bekas dari bengkel beberapa bulan yang lalu, bulan Oktober. Jadi saya mau ngecat ulang kembali menggunakan Titan ya guys. Untuk step-stepnya simak video sampai akhir ya guys. Kali ini saya mau mengecek body set samping sebelah kanan, yang mana secara originalnya dia itu warna doff, dan ini baru masuk bengkel kemarin sekitar bulan Oktober tahun 2020. Bengkelnya salah ngecat, dia warnanya ngegloss ya guys, dia warna gloss. Jadi ini tidak sesuai dengan aslinya si Daihatsu Terios yang 2013 atau 2014 kalau nggak salah ya. Dia body setnya dia ini doff. Dan ini saya mau coba mengecat kembali menggunakan Titan premium. Dia ini Titannya adalah black gold. Dia tahan bensinnya, cepat retak, cepat kering. Ini ada di toko alat cat. Nah, untuk pertama kali dilakukan adalah proses amplas slide aja, amplas slide menggunakan maksimal amplas 500 ya guys. Kalau ada amplas 500 bisa digunakan maksimal 500. Kalau menggunakan 400 dia akan nanti ada terlihat baret amplas. Walaupun kalau menggunakan amplas itu tidak terlalu terlihat apabila ada baret amplas, tapi lebih baik menggunakan amplas 500 untuk menghilangkan sisa-sisa polutan yang ada di sekitar area body set sini. Dan untuk yang terpenting adalah untuk menghilangkan aspal-aspal yang menempel yang ada di bawah ini. Biasanya saya menggunakan amplas 500 dan air. Saya rendam dulu beberapa menit, kemudian saya amplas. Amplasnya begini ya, tidak boleh begini. Kalau begini nanti dia akan terlihat gelombang. Jadi apabila objek kerja kita amplas begini, dia nanti akan ada sisa bekas bensin yang tidak rata menempel di permukaan bidang kerja. Jadi tips dan trik untuk mengamplas adalah kita harus begini, posisinya begini, tidak boleh begini ya. Dan yang kedua, untuk mengetahui dia sudah halus atau enggak adalah menggunakan spons basah yang kita lumuri ketika basahkan. Kalau kita lihat dari samping dia tidak ada bercak atau gelombang cat, berarti dia permukaannya sudah halus. Jadi dari samping kita basahin ini terus, kita lihat apabila masih ada kotoran dia pasti akan terlihat dengan metode siram air ini. Yang kedua adalah masking. Penting sekali untuk masking body, karena kalau tidak di masking cosplaynya kemana-mana. Terus yang terakhir guys, penting sekali untuk mengelap, membersihkan setelah dan kita melakukan kita bersihkan sampai bersih.
atas dilap ya, saya dilap. Nah, karena saya tidak mempunyai solvent, alternatif yang saya gunakan adalah alkohol. Alkohol berguna untuk menghilangkan polutan-polutan seperti minyak ataupun lainnya, ataupun bekas tangan yang menempel di permukaan bidang kerja ini. Saya semprotkan alkohol untuk menghilangkan sisa ini ya. Karena saya nggak punya solvent, jadinya saya pakainya alkohol ya. Terus sampai rata ya guys, sampai rata, sampai tidak ada nah guys. Yang di sini biasanya nih banyak nih sisa-sisa aspal yang menempel. Nah itu efektif sekali dengan amplas basah kita hilangkan. Seperti ini nih, sudah halus, tinggal kita cat. Sampai bersih guys. Oke, sudah bersih. Saya tidak promosi ya menggunakan Gitcon, tapi ini warna yang cukup sama dengan orinya si Terios ini. Jadi saya gunakan ini. Selesai. Udah. Karena saya nggak punya teklot, yang saya mau nggak mau harus disemprot aja dulu. Saya pause dulu ya guys ya. Setelah sudah dilakukan beberapa tahap sebelumnya untuk preparation, kemudian ada tahap pengecetan. Untuk tahap pengecetan yang paling penting adalah pattern. Pattern yang saya gunakan adalah pattern yang bertipe huruf I ya, bukan dot. Maksudnya gimana? Huruf I, dia semprotkan spraynya dia melebar dari atas sampai ke bawah guys, bukan semprotan berbentuk titik. Mengapa harus berbentuk pattern melebar dari atas sampai bawah? Dengan pattern yang seperti itu, kemungkinan untuk meleleh dia sangat sedikit, dan untuk overlaynya adalah dapat kita atur. Apa itu overlay? Overlay adalah lapisan pertama setiap kita melakukan ngecatan. Misalkan dia patternnya segini ya, ini saya contohkan dengan huruf jari saya, telapak tangan saya. Misalkan semprotannya begini ya, kan gitu. Nanti kita turun ke bawah kembali setengah dari jumlah lebar dari pattern ini, yaitu misalkan 30, setengahnya adalah 15. Kita turun 15 cm, kita turun kembali turun lagi. Nah itu untuk media yang lebar seperti body. Kalau untuk media seperti ini yang melengkung begini, ini kita gunakan filling ya guys. Ini sangat diperlukan filling untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Kalau kita bisa mengikuti arah dari bentuk lembukan ini, itu lebih baik dengan cara seperti ini. Nah, ini kan ada bentuk lengkung ya, otomatis kita harus begini guys.
ya. Tuh. Ya, ini sedikit tips ya guys. Ini akan saya coba aplikasikan. Penting sekali menggunakan masker untuk maaf ya, saya mungkin suaranya agak kurang jelas karena saya menggunakan masker demi kesehatan saya gitu. Nah, ini banyak debu sekali nih. Saya diamkan beberapa detik ya guys untuk dia melakukan flash out untuk layar pertama. Nah, ini diamkan beberapa detik ya untuk catnya melakukan flash out. Kita tutup side-nya. Kemudian kita cat kembali ya untuk layar kedua. Ya, sudah terlihat warna dosnya. Setelah cat sudah melakukan flash off, tetap adalah butiran cat yang menempel, dia akan menutupi atau menempel ke butiran lainnya. Kelebihan Diton ini adalah dia tahan bensin, jadi dia sangat bagus. Sudah melakukan, kita jadikan ya, kita tebalkan. Untuk warna top kita juga harus mendapatkan warna orange juga guys, biar menandakan cat itu rata. Cara kita lihat secara 160 derajat. Oke, sudah terlihat orange fill. Lihat dari samping ya guys. Bisa lihat nggak? Nah, ini ada orange fill-nya. Nanti kalau tipe dia catnya doff, dia akan doff sendiri ya. Ini sudah selesai untuk bagian sininya, bagian atas bannya ya. Kemudian bagian ini guys, ya, bisa terlihat nggak nih untuk orange fill-nya, dia terlihat. Walaupun dia doff, dia harus kita dapatkan permukaan orange fill. Orange fill itu adalah salah satu tanda bahwa cat itu sudah merata. Dan ini kenapa nggak saya tebalkan?
posisi yang di sini adalah posisi yang paling kritis. Kenapa kritis? Posisinya adalah posisi yang dia banyak terdapat overspray dari yang pertama saya lakukan. Itu bagian sini dia tadi banyak overspray dari sisi sini. Makanya saya mengecat sampai hanya posisi ini saja. Dari posisi sini dia juga akan mendapatkan overspray. Apabila dihitung, overspray dari sini mendapatkan setengah, overspray dapat dari sebelah sini dia mendapatkan setengah. Apabila dijumlahkan dia adalah 1, yang mana apabila 1 itu berarti mengindikasikan sudah tertutup bagian pertemuan catnya. Sekali udah terlihat nih guys, sudah mulai kering karena itu tipenya NC, dia cepat kering guys. Kalau tipenya Pio dia harus membutuhkan proses pengeringan lebih lama. Tapi untuk tipe NC ini daya tahannya lebih kurang dibandingkan Pio. Ya, tapi cukup efektif dia untuk di plastik, dia cukup daya rekatnya cukup tinggi. Tapi kalau misalkan di tipe cat oven kita timpa NC, dia akan mengkristal biasanya, tidak cocok. Jadi untuk tipe-tipe oven ada baiknya kita menggunakan thinner Pio atau campuran Pio. Nah ini sudah terlihat nih, udah mulai doff kan, ini udah mulai doff, dia terlihat tuh. Walaupun tadi hasil orange feel-nya dia mengkilap, ngegloss sekali, tapi pada hasil akhirnya dia pure doff. Lihat, ini masih belum kering nih guys, yang di sini nih. Nah ini sudah terlihat tuh, bagus sekali warnanya di tone. Ini di sebelah kiri ini juga terlihat bagus nih ya, bisa dilihat kan, ini yang sisi doff ya guys. Orinya si Terios ini yang 2015 ya seperti ini, warnanya persis sama di tone. Sedikit tips dari saya guys, ini tadi kenapa saya langsung timpa untuk cat topotnya, dikarenakan dia sudah ada epoxy atau base coat, jadi langsung saya timpa. Nah kenapa saya timpa, caranya gimana ya, yang tadi itu saya amplas slide aja pakai amplas 800 atau maksimal 500 nggak apa-apa, saya amplas slide aja ini, atau yang terlalu membandel bisa diamplas menggunakan amplas air. Nah jika belum ada lapisan base coat atau primer, dia harus menggunakan ini guys, plastik primer ya, khusus untuk plastik primer base coat. Ini yang pertama. Kemudian lapisan berikutnya adalah surfacer. Nah ini lapisan kedua berguna untuk daya rekat antara si base coat dengan top coat. Top coat itu cat warna ya guys ya, bukan clear coat. Kalau clear coat lain lagi. Clear coat itu yang warna gloss ditimpa lagi menggunakan clear coat, atau yang bisa gloss lebih berair itu clear coat. Jadi yang pertama adalah plastik primer, yang kedua adalah surfacer atau filler, biasa disebut sih biasanya gitu. Ini untuk lapisan diantara base coat dengan top coat.
sedikit tips dari saya. Ini mereknya Samurai, bukan promosi, tapi ini merek yang lumayan bagus. Dia juga tipenya kalau nggak salah tipenya NC ya. Tipenya NC, cocok sekali untuk plastik, daya rekatnya sangat bagus. Demikian tips dan trik dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian yang untuk yang mencoba memperbaiki zat sendiri di rumah. Semoga video ini dapat membantu kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini hasil akhirnya guys ya, udah ngedok dia tuh hasilnya nih. Saya mengecat fender belakang ya, orinya dia berwarna doff. Nih hasilnya, ini sebelah kiri nih saya juga cat nih. Tuh.